Tidak ada dalam artian dalam pemikiran saya bahwa ini adalah mistik atau enggak bambu ini adalah mempunyai suatu yoni pun makhluk segala macam pun. Saya tidak berpikir ke arah itu. Yang terpenting bambu yang saya dapatkan ini berjumpa lagi bersama kami Made Jaya, masih tetap di Bambu Channel Dewata. Tak lupa sebelum saya menayangkan video kami seputar bambu unik, saya mengucapkan salam rahayu, salam sejahtera bagi para teman-teman kami pecinta bambu unik se-Nusantara, dan juga kami mengucapkan salam berbahagia juga kepada para subscriber dimanapun mereka berada. Di sore hari ini kami sudah mandi karena tadi pagi kami selesai mengadakan pemulangan, tapi kami tidak akan mereview bambu yang kami dapatkan tadi pagi. Kali ini kami akan mengadakan pencerahan tentang filosofi bambu belalai gajah, yang mana kami sendiri pribadi mendapatkan sebuah makna-makna kehidupan dari alam itu sendiri, teman-teman. Oke, ini sekarang akan saya menjelaskan tentang bambu belalai gajah ini. Kita lihat ciri-ciri fisiknya seperti ini. Nah, ini kami dapatkan sekitar 3 bulan yang lalu ini, bambu ini. Ini ruasnya panjang, ini mulai pendek. Nah, ini sudah mulai ada himpitan ini, mulai sangat berdekatan ya, ruasnya seperti ini mulai berdekatan. Ini ada satu lengkung, terus ini naik ke atas, nah, seperti ini. Ini sudah mulai naik ke atas ini. Nah, dan sini ada satu, saya terangkan ciri fisiknya, ada satu batang ditumbuh. Nah, kenapa tidak saya potong yang satu batang ini? Nanti akan saya ceritakan selesai saya menjelaskan ciri fisik bambu ini. Dan juga ini di baliknya dia ada belahan ini. Nah, belahan ini terjadi karena proses alam. Jadi bambu kuning itu sampai terjadi proses seperti ini karena satu perjuangan sebuah himpitan perjuangan. Jadi terjadi proses ini karena satu tekanan, akhirnya tidak kuat menahan, bambu ini akhirnya jadi pecah seperti ini, ada lubangnya seperti ini. Nah, ada lubang seperti ini. Tapi walaupun bambu ini dalam kondisi kayak orang Jawa bilang meletek, ini pecah ini, tetap dia bisa tumbuh dia, tidak ada halangan apapun ini. Nah, ini tetap dia bisa tumbuh seperti ini. Jadi selesai dia mengalami satu tekanan, dia tumbuh lagi naik ke atas seperti ini. Nah, ini sudah mulai ruasnya dia normal ini. Nah, ini normal, sudah mulai luasnya sama seperti ini, mulai normal. Tapi setelah saya perhatikan ini, saudaraku pecinta bambu unik se-Nusantara, dari ciri-ciri fisik yang saya pelajari ini, saya pahami ini, saya kaji lewat makna kehidupan ini, saya banyak sekali mendapatkan pelajaran dari bambu belalai gajah ini, dari alam, saudaraku. Dimulai dari awalnya sebuah kehidupan, saudara-saudaraku para pecinta bambu unik se-Nusantara. Ini akan saya jelaskan langsung tentang filosofinya gitu. Karena saya sendiri pribadi sangat menyukai sekali belajar sesuatu kebenaran, belajar sesuatu makna kehidupan lewat alam. Karena apapun yang telah diberikan oleh alam, yang telah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, Maha Pencipta, saya yakin sekali sesuatu yang saya temukan di alam lewat karya seni alam bambu unik ini, saya sangat yakin sekali bahwa alam itu seolah-olah memberikan suatu pesan khusus buat saya pribadi
yang telah menemukan ini. Jadi setiap bambu yang saya dapatkan itu pasti keyakinan saya ada suatu makna tertentu terkandung di dalam keunikan itu tersendiri. Nah, sedangkan saya seorang seniman, termasuk pecinta alam, hal-hal seperti itu saya imajinasikan lewat makna-makna kehidupan setiap harinya teman-temanku. Nah, ini setelah saya kaji, setelah saya terangkan ciri fisiknya, sekarang akan saya mulai menerangkan makna filosofi dari bambu pelele gajah yang saya dapatkan ini. Kenapa baru kali ini saya menerangkan bambu ini? Karena saya sendiri benar-benar tidak mau gegabah maupun terburu-buru untuk menjelaskannya secara akurat, secara jelas gitu. Jadi apapun filosofi maupun makna kehidupan nanti akan saya bedarkan, saya berikan pencerahan di YouTube kami di Bambu Channel Dewata. Itu sesuai dengan kacamata batin yang telah saya tangkap di bambu ini. Kadang-kala kalau para pecinta bambu di Nusantara maupun para pakar-pakar bambu yang sudah memahaminya, dia memberikan wedaran yang lainnya, itu juga sesuai dengan kacamata batin yang mereka tangkap, sesuai dengan kepekaan rasa yang dia pelajari dari bambu itu sendiri. Nah, sedangkan bambu ini setelah 1 bulan lebih saya pahami, saya pelajari, akhirnya saya bisa memberikan penjelasan hari ini juga, sore ini juga, saudara-saudaraku. Marilah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari saya, Made Jaya, di Bambu Channel Dewata ini. Begini saudara-saudaraku, menurut saya sendiri, sebuah pertumbuhan dari bawah seperti ini, sebuah pertumbuhan dari bawah sampai seperti ini mengalami satu keadaan normal. Sama seperti seorang bayi di saat dia tumbuh, mulai besar, dia mengalami suatu keadaan yang normal. Keadaan normal dalam arti normal itu tidak mempunyai satu beban kehidupan, tidak mempunyai satu tekanan-tekanan di dalam perjuangan hidup maupun di dalam bidang mencari nafkah dan lain-lainnya gitu. Dia hanya sebatas tumbuh besar yang telah diberikan air susu ibu gitu, dari kasih sayang seorang ibu. Nah, itu mulai dari bayi jadi tumbuh normal, nah sudah mulai menjelang anak-anak juga masih menjalani keadaan yang normal. Nah, setelah dia mulai menginjak dewasa, ini menurut kacamata saya sendiri, saya hubungkan dengan keadaan rumah tangga maupun dalam keadaan keluarga ini, kalau saya tangkap ini. Setelah dia menghadapi kondisi sudah berumah tangga, dia sudah mulai berpikir untuk mencari jodoh. Nah, seperti ini. Berpikir sudah mulai mencari jodoh seperti ini. Nah, berpikir untuk mencari jodoh juga ada 2 kepastian. Kesatu, karena didorong oleh rasa ingin menikah atas kesadaran sendiri. Yang kedua, karena atas dorongan dari orang tua. Nah, gitu. Nah, setelah dia sudah menjalani hidup dalam pernikahan, seperti ranting ini menjalani kehidupan dalam pernikahan, mulailah dia akan mulai mendapatkan suatu beban-beban kehidupan. Nah, seperti ini. Ruas pendek ini saya anggap sebuah beban kehidupan. Nah, ini saya gambarkan lagi ya. Mulai dia mendapatkan beban-beban kehidupan. Sedangkan mata cabang ini saya anggap adalah beban kehidupan itu macam-macam. Ada beban masalah anak, masalah ekonomi, dan juga masalah spiritual keagamaan. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau dikala kita mendapatkan suatu beban-beban kehidupan seperti ini, kalau kita tidak kuat menjalaninya, maka kita akan menjadi sebuah kertakan seperti ini. Pecah jadi seperti ini, seperti bambu ini. Pecahnya disebabkan karena apa? Mengalami satu masalah yang besar, pecah seperti ini. Satu, karena dia tidak bisa menanggulangi kehidupan dalam mencari ekonomi, mencari nafkah. Yang kedua, dia kurangnya mempunyai wawasan dalam kedewasaan dalam sebagai komando rumah tangga.
Nah, karena seorang kepala rumah tangga dia harus bisa memberi satu pengayoman, memberikan satu sumber tanggung jawab, memberikan nafkah, memberikan sisi keamanan bagi anak dan istrinya. Nah, tapi kalau dia maunya kuat, dia menjalani segala jenis masalah dalam hidupnya, walaupun masalah tentang ekonomi, masalah tentang memberikan satu keamanan dalam rumah tangganya dan lain-lainnya, itu segala jenis perjuangan hidup, setelah segala macam himpitan hidup yang dia jalani, dia merasa kuat, merasa dia itu sudah ada kedewasaan yang tertinggi, ada kesadaran yang tertinggi, ada kewaspadaan dalam menjalani sebuah kehidupan, niscaya dia akan bisa naik ke atas lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini saya gambarkan ya. Nah, ini mulai naik ke atas lagi. Nah, di saat dia mulai naik ke atas ini, dia akan bisa mengetahuinya. Di saat dia posisi sudah di atas seperti ini, dia akan bisa mengetahuinya. Oh, ternyata hidup ini hanya seperti ini. Oh, hidup ini ternyata kita harus bisa mendewasakan pikiran kita, bisa mendewasakan kebijaksanaan kita. Gitu. Jadi dalam rumah tangga diusahakan memang kita harus selalu memberikan sinyal-sinyal perlindungan, sinyal-sinyal keamanan, kedamaian, dan ketenangan dalam sisi kehidupan rumah tangga. Terutama kita sebagai kepala rumah tangga, sebisa mungkin, berusaha mungkin, kita selalu menciptakan di pikiran kita tuh hal-hal yang bisa memberikan kenyamanan dalam rumah tangga. Jadi kesimpulannya, bambu belalai gajah ini mengajarkan saya untuk selalu hidup dalam kesadaran, mengajarkan saya hidup harus bisa memperjuangkan keadaan yang kita alami dalam rumah tangga. Karena kita sudah terlanjur hidup, terlanjur sudah mempunyai beban anak, beban istri, itu kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Kita harus benar-benar berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai biar bagaimanapun keadaannya, kita harus benar-benar sebagai kepala rumah tangga harus benar-benar bisa memperjuangkannya gitu. Niscaya nanti perjuangan kita di hari tua akan selalu dikenang dan selalu diikat oleh anak kita sendiri nanti gitu. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang bambu belalai gajah ini, yang memberikan satu kesimpulan sebuah perjuangan hidup yang harus kita jalani. Dari ruas pendek ini saya anggap sebuah perjuangan hidup. Kalau dari ini saya anggap ini masih bayi, masih mulai tumbuh. Nah, sedangkan ini atas ini saya anggap seperti sudah lepas dari sebuah penderitaan maupun masalah beban-beban kehidupan gitu. Nah, sedangkan sekarang saya ceritakan lagi, ujungnya ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Spiritual kita menuju kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita gitu. Jadi menurut saya pribadi, dari sisi bambu belalai gajah ini benar-benar memberikan satu pesan khusus, makna khusus dalam kehidupan saya pribadi. Jadi apapun simbol-simbol yang telah diberikan oleh alam itu harus diselaraskan dalam kehidupan kita, diseimbangkan dalam kehidupan kita. Jadi ini saya anggap adalah sebuah media yang harus kita latih, media yang harus kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada dalam artian dalam pemikiran saya bahwa ini adalah mistik, atau enggak bambu ini adalah mempunyai suatu yoni pun makhluk segala macam pun. Saya tidak berpikir ke arah itu. Yang terpenting bambu yang saya dapatkan ini, saya selalu memberikan satu sinyal yang positif dan juga selalu memberikan suatu energi positif agar apa yang saya pikirkan, saya perbuat maupun saya ucapkan sesuai, juga ada kaidah-kaidah positifnya juga. Nah, begitulah sekiranya apa yang saya sampaikan di sore hari ini bermanfaat kepada para teman-teman, para pecinta bambu unik senusantara, dan juga para masyarakat umum yang telah melihat channel kami, channel Bambu Dewata. Juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada subscriber dimanapun mereka berada. Dan jika saudara-saudara yang lainnya ada yang ingin dipertanyakan, tolong diberikan komentar di bawah ini apa yang ditanyakan tentang seputar bambu unik. Oke, sekian dulu saya akhiri video kami. Tak lupa saya mengucapkan salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.